Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yuni Fitri dengan NIM 20021110195. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori yaitu MRP dan ERP. Adapun MRP ini dapat memberikan manfaat kepada kita. Yang pertama, memberikan tanggapan secara lebih baik. Yang kedua, yaitu memberikan tanggapan dengan lebih cepat atas perubahan pangsa pasar. Yang ketiga, meningkatkan pemanfaatan sarana dan tenaga kerja. Yang keempat, dapat mengurangi jumlah persediaan. Dari manfaat tersebut dapat memberikan kepada kita keuntungan, yaitu adalah hasil pengambilan keputusan yang strategis. Adapun penjelasan dari MRP adalah MRP ini adalah sebuah teknik yang terikat digunakan dalam lingkungan produksi. Sedangkan ERP adalah suatu sistem informasi untuk mengidentifikasi dan merencanakan sumber daya perusahaan skala besar yang diperlukan untuk memperoleh, menghasilkan, mengapalkan, dan membukukan pesanan konsumen. Keunggulan dari MRP yaitu mampu untuk menentukan secara tepat kelayakan jadwal di dalam keseluruhan kendala kapasitas. Selanjutnya yaitu daftar bahan. Daftar bahan merupakan daftar kuantitas komponen material, bahan, dan material yang diperlukan untuk menciptakan suatu produk. Pada daftar bahan ini terbagi lagi. Yang pertama, daftar suku cadang adalah daftar bahan yang ditetapkan di seputar suku cadang modul yang dapat diproduksi dan dirakit menjadi sebuah barang. Lalu, daftar perencanaan dan daftar bayangan. Daftar perencanaan adalah daftar yang dibuat untuk menugaskan induk buatan atas daftar bahan, sedangkan daftar bahan bayangan merupakan daftar bahan bagi komponen subperakitan sementara. Yang ketiga, ada istilah dengan pengodean level rendah, bahwa barang-barang akan diberikan kode pada tingkat terendah. Yang selanjutnya adalah waktu tunggu atas komponen, yang merupakan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu barang. Terlihat pada gambar, diperlihatkan pada sumbu yang mendatar dengan barang A yang dijadwalkan selesai dalam minggu ke-8. Masing-masing komponen kemudian disajikan untuk mengakomodasi waktu tunggu. Selanjutnya, dalam pembahasan ini ada struktur MRP. Pada pembahasannya ada namanya rencana kebutuhan kotor. Ini merupakan sebuah jadwal yang sebagaimana yang menggabungkan jadwal produksi induk dengan jadwal berdasarkan pada tahap waktu, dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan kotor bahan material yang tidak dapat disediakan atau dimiliki kembali. Dan ada juga rencana kebutuhan bersih dengan menyesuaikan persediaan yang dimiliki. Struktur MRP ini meliputi penjadwalan produksi induk, daftar bahan, catatan persediaan, pembelian, dan waktu tunggu. Selanjutnya yaitu ada keputusan berukuran lot atau lot sizing decision. Untuk itu, kita menggunakan teknik lot for lot untuk menghasilkan berapa yang harus diproduksi. Teknik lot for lot akan menjadi sangat efisien ketika pemesanan bersifat ekonomis dan teknik produksi yang tepat pada waktunya. MRP ini sering digunakan karena dapat menjadi sebuah acuan dalam sistem perencanaan kembali secara tepat waktu dan akurat. Di samping itu, sistem MRP ini juga memiliki keterbatasan seperti MRP tidak dapat melakukan penjadwalan secara terperinci. Dan biasanya MRP digunakan untuk memproduksi produk secara berulang. MRP ini dapat memberikan kontribusi yang besar pada kinerja operasional dalam industri jasa yang membutuhkan pohon struktur produk, daftar bahan dan tenaga kerja, serta penentuan jadwal, seperti pada restoran, rumah sakit, dan hotel. Misalnya, pada rumah sakit yang mana menerapkan pada saat berhadapan dengan pembedahan yang memerlukan peralatan material dan perlengkapan yang mutakhir.
seperti yang digunakan Houston Park Plaza Hospital dan banyak pemasok rumah sakit lainnya dengan menggunakan teknik untuk meningkatkan penjadwalan dan manajemen persediaan pembedahan yang mahal. Selanjutnya kita membahas tentang ERP atau perencanaan sumber daya perusahaan. ERP adalah perangkat lunak yang memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalisasikan dan mengintegrasikan banyak proses bisnis dan membagikan basis data umum serta menghasilkan informasi secara real. Tujuan dari ERP yaitu untuk mengkoordinasikan keseluruhan bisnis perusahaan dari evaluasi pemasok hingga penagihan ke konsumen. Sistem ERP sebagai perangkat lunak manajemen rantai pasokan untuk mendukung komunikasi yang mutakhir, misalnya pada e-commerce sekarang ini. ERP ini memiliki keunggulan yaitu dapat mengurangi biaya transaksi yang cepat serta dapat memberikan informasi kepada kita yang lebih akurat. ERP dalam sektor jasa, misalnya dalam bidang perawatan, kesehatan, pemerintah, gerai eceran, dan jasa keuangan. Misalnya pada PeopleSoft mengakomodasikan ERP dengan manajemen rantai pasokan untuk mengkoordinasikan penyiapan makanan bagi maskapai penerbangan yang dikenal dengan sistem tanggapan konsumen secara efisien. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.